Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Itulah doa yang senantiasa dibacakan ibu yang dari Depok ya sahabat. Masya Allah ya sahabat, ibunya ini mempunyai hutangnya itu bukan 100 juta, 200 juta. Tetapi beliau mempunyai hutangnya ini mendekati 5 miliar, 4,7 miliar ya. Masya Allah tuh ya sahabat. Nah alhamdulillah ya sahabat, beliau sedikit demi sedikit hutangnya ini bisa disebutkan tertuntaskan. Nah untuk semua sahabat Kapi silahkan ya, yang mau testimoni, yang mau silaturahmi bisa di nomor telepon 082240715530 ya sahabat. Dan juga tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Begini ya sahabat, saya akan menceritakan ini testimoni atau keajaiban keberkahan sholawat 7 kata, sholawat Anasyah. Sebelum saya menceritakan apa itu sholawat Anasyah, sholawat Anas bin Malik, makanya disebut sholawat Anasyah gitu ya. Sahabat, sholawat Anasyah ini Masya Allah ya, barang siapa yang membacanya itu senantiasa istiqomah atau rutin ya. Contoh dijadikan wiridan atau zikir sehari-hari dengan yang ringan, contoh 70 pagi, 70 petang, bahkan bisa diamalkan 3 kali pagi, 3 kali petang, atau 3 kali setiap sholat, silahkan gitu kan. Atau ketika kita mempunyai hajat yang besar, bisa diamalkan dengan 7.000 sampai 12.000 ya sahabat, dalam waktu sekali duduk itu ketika kita mempunyai hajat yang khusus. Nah nanti saya akan jelaskan bagaimana cara untuk mengamalkan ketika dijadikan wiridan sehari-hari, atau ketika kita mempunyai hajat yang mendesak, bahkan yang lebih daripada yang mendesak. Nah contohnya ibu yang dari Depok ini, Masya Allah, beliau betapa sulitnya untuk menuntaskan hutang yang selama ini menjeratnya, bisa disebutkan bertahun-tahun. Nah yang mana beliau ini mempunyai usaha yang bisa disebutkan berhubungan dengan PT, CP, nah seperti itu. Karena beliau ekspor impor ya sahabat. Dari hutangnya 4,7 miliar itu ya sahabat, awalnya beliau meminta saran ke saya, minta amalan bagaimana saya bisa untuk mengamalkan sholawat 7 kata ini dengan hutang yang segitu banyaknya. Makanya saya sarankan kepada ibunya untuk mengamalkan sholawat ini dengan benar-benar atau dengan yang seseriusnya, yang seserius mungkin gitu ya. Karena apa? Banyak sekali yang mengamalkan baru juga sebentar udah berhenti. Baru juga mengamalkan beberapa hari udah mengeluh. Baru juga mengamalkan ya sebentar saja udah kok begini, kok begitu, kok belum ada perubahan, kok malah makin terpuruk gitu ya. Malahan banyak manggil kok. Nah sahabat, saya juga sih tidak bisa ini ya, pasti karena sahabat dengan hutang ini bisa jadi sahabat tertekan, sahabat terintimidasi, sahabat betul-betul kena ancaman ya, apalagi nih yang misalnya hutangan pinjol ya, pinjaman online atau hutang apapun lah gitu ya. Pasti sahabat merasa bahwa hajatnya, doanya tidak dikabulkan, apalagi ilmu sholawat ya sahabat. Nah tadi kembali lagi, sholawat Anasyah ini sholawat Anas bin Malik, yang mana barang siapa yang membaca sholawat ini, Masya Allah ya sahabat, sahabat Anas bin Malik ini mendapatkan doa langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau biar diberkahkan, biar rezekinya deras gitu ya. Tentu barang siapa yang mengamalkan sholawat ini ya, sholawat Anasyah ini, sholawat 7 kata, kita pun akan mendapatkan keberkahan begitu. Nah contohnya seperti ibu yang dari Depok, Masya Allah ya sahabat, alhamdulillah dari 4,7 itu ya, sekitar silaturahmi sama saya itu sekitar mendekati 1 tahun lah gitu ya. Tapi ya itu dia ya sahabat, tidak ujug-ujug langsung dalam waktu yang singkat tiba-tiba ada yang melunasi, butuh proses ya. Nah, alhamdulillah dari 4,7 itu tinggal
kurang dari 1 miliar lagi. Ya alhamdulillah ya sahabat. Nah itu bagaimana caranya? Nah alhamdulillah beliau berbagai, tentu saya di sini tidak bisa menceritakan bagaimana datang keajaiban. Tentunya keajaiban yang beliau dapatkan, yang rasakan itu pokoknya diberikan jalan. Nah di sini saya akan menceritakan bagaimana cara untuk mengamalkannya gitu ya. Sahabat, ketika kita mempunyai permasalahan, tentu kita harus mempunyai jalan keluarnya. Karena yang paling utama jalan keluar itu tentu kita harus yang benar-benar, jangan sampai menjerumuskan kita. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang gara-gara hutang semakin jauh dari Allah. Banyak saudara kita yang gara-gara hutang bangkrut usahanya. Bisa disebutkan semakin Allah murkai, semakin Allah memberikan bukan ini ya. Bukan bisa disebutkan semakin dekat sama Allah gitu ya, malahan semakin jauh dan akhirnya kehilangan arah. Dan banyak sekali ya sahabat, baik yang masuk gitu ya lewat telepon ataupun WhatsApp, chat, banyak sekali yang gara-gara hutangnya ini putus asa gitu ya sahabat. Putus asa karena apa? Karena terjeratnya bukan yang sedikit-sedikit dan tidak menemukan jalan keluar, tapi yang ada malahan ya semakin berantakan, mengalami kebangkrutan, bangkrut lahir, bangkrut batin, bahkan semangat tidak ada. Akhirnya apa? Merasakan hidup ini tidak ada jalan lagi, hidup ini tidak ada arah lagi, dan masa depan hancur. Padahal ya sahabat, seperti ibu yang dari Depok ini, beliau saya yakinkan setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap Allah ngasih ujian ataupun apapun itu masalah kepada kita, tentu kita akan mampu menghadapinya. Tergantung kita bagaimana menyikapi permasalahan itu. Nah maka dari itu saya arahkan kepada ibunya untuk kembali, yang pertama perbaiki sholat wajibnya gitu ya. Apakah selama ini kita meninggalkan, lalai atau gimana, kita yang tahu. Dari itu saya tekankan kepada ibunya untuk senantiasa mengamalkan yang pertama. Yang kedua gitu ya, saya senantiasa menganjurkan kepada ibunya untuk melakukan sholat sunat. Dari pertama sholat duha ya, sholat qiyamul lail, saya sarankan kepada beliau. Pokoknya saya sarankan berbagai amalan, dan saya sarankan untuk senantiasa baca Al-Quran ya. Ya, bisa disebutkan diawali dengan senantiasa tadarus, mau selembar, 2 lembar, 3 lembar gitu ya. Karena di dalam Al-Quran terdiri 6.666 ayat, sesuai dengan hembusan napas kita. Kata saya, ibu amalkan dari sekarang ya. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi, kata saya gitu. Nah alhamdulillah ya sahabat, beliau pun menceritakan semenjak beliau mengamalkan ini, alhamdulillah perubahan sangat banyak sekali, sangat signifikan. Ketenangan, kedamaian, ya, ketentraman, yang mana selama ini biasanya gitu ya, beliau merasakan yang ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sering masuk rumah sakit katanya karena ya bisa disebutkan asam lambungnya naik, kadang pokoknya berbagai penyakit itu bermunculan. Tetapi Masya Allah, setelah beliau mengamalkan apa yang saya sarankan kepada beliau, alhamdulillah beliau akhirnya terbebas dari masalah hutang. Dan yang paling utama bukan hanya sebatas hutangnya, beliau bisa melakukan ibadah dengan mudah. Dan alhamdulillah yang saya bikin bahagia, yang bikin saya seneng dan saya tambah semangat apa? Hutangnya, dan beliau bisa beribadah dengan mudah dan alhamdulillah kembali kepada jalan Allah. Bahkan beliau menceritakan usaha yang sekarang beliau jalani, banyak sekali rezeki-rezeki tak terduga, bahkan alhamdulillah semakin berkah, semakin melimpah, semakin bersyukur ibunya. Di samping usahanya pun tambah maju, tambah berkah gitu ya. Beliau
yang selama ini dinanti-nanti, alhamdulillah hutang yang selama ini di temennya itu tidak bisa punya tagihan lah gitu ya, berkali-kali ditagih tapi nggak ngasih, tapi masya Allah dengan sendirinya rezeki berdatangan, yang punya hutang ke beliau datang dan bayar, alhamdulillah. Itulah ya Allah ya sahabatku, cara Allah untuk memberikan jalannya. Tentu saya juga nekenin kalau bahasa Sunda nama kudu kieu ya, kudu kieu gitulah. Intinya seperti itu ya. Kalau bahasa ininya malah saya menyarankan kepada beliau untuk senantiasa niatkan bahwa ketika kita mengamalkan sholawat bukan hanya sebatas untuk utang aja, bukan untuk usaha aja. Niatkan yang paling utama karena Allah, lillahi ta'ala, dengan penuh ketulusan. Nanti dengan sendirinya insya Allah hutang pun akan tertuntaskan. Inilah jawaban untuk beliau. Beliau mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa sekali. Nah, untuk semua sahabat, tentu ya, kisah ibu yang dari Depok ini salah satu kisah yang sangat bisa disebutkan luar biasa ya, karena dengan beliau senantiasa mengamalkan sholawat dengan sungguh-sungguh, akhirnya diberikan keajaiban. Nah, itulah ya sahabat ya yang bisa disampaikan untuk sahabat Rafi, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Pokoknya saya doakan nih untuk semua sahabat yang sudah menonton dari awal sampai akhir, apapun yang menjadi hajatnya segera dikabulkan ya. Yang lagi punya hutang, yang belum punya modal, yang belum punya pasangan, yang belum punya momongan, apapun pokoknya yang sulit terkabulkan segera dikabulkan. Sahabatku, jangan lupa bersyukur, bertaubat, optimis, maka akan datang pertolongan Allah. Sahabatku, ingat, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita mau siapa lagi? Saya Kahfi 82 pamit. Saya doakan hajatnya segera terkabul dengan mudah, cepat, serta berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.